Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita doa bersama-sama. Let's open our meeting now by saying al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita memulai mata perkuliahan, Ibu akan mengabsen mahasiswa yang ada dalam kelas ini. Wilda, ada Yunzil, Rif'ah, Firqoh, itu semua hadir nggak? Nah, sebelum memulai mata perkuliahan, Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari mata kuliah ini. Tujuannya adalah bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan ke dalam sebuah karya berbentuk penggambaran atau karya tulis, baik menerangkan diri ataupun menggambarkan orang lain. Oke, sekarang kita akan beralih ke mata kuliah tentang descriptive text. Apa sih itu descriptive text? Descriptive text in English adalah is the text that describe a particular object in detail. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan teks deskripsi itu adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa dengan detail agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang digambarkan. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi itu adalah satu, menggambarkan objek secara rinci. Bagaimana menggambarkan objek secara rinci itu? Menjelaskan detail, misal bentuknya, warnanya, ukurannya, karakteristiknya secara jelas. Kemudian yang kedua, bersifat subjektif atau objektif. Jadi, bersifat subjektif atau objektif itu, teks bisa berdasarkan opini pribadi atau fakta yang sesuai dengan tujuan deskripsi. Oke, selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata sifat. Bagaimana menggunakan kata sifat itu? Kata sifat digunakan untuk memberikan gambaran yang spesifik tentang objek yang dideskripsikan dalam teks. Contoh misalnya, dalam teks itu sifat seseorang itu seperti apa? Apakah dia baik ataupun buruk? Itu dijelaskan kata sifatnya. Yang keempat, melibatkan panca indera. Panca indera itu berarti berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Selanjutnya, struktur teks deskripsi itu seperti apa? Satu, mengidentifikasi. Jadi bagian awal itu, pada paragraf yang awal itu memperkenalkan objek, tempat, peristiwa yang akan digambarkan secara umum. Yang kedua, itu menjelaskan ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Mencakup bentuk, warna, ataupun sifat. Yang ketiga, itu adalah bagian penutup. Bagian penutup itu adalah kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Kemudian jenis-jenis teks deskripsi itu ada 4. 1. Deskriptif objektif. Deskriptif objektif mengandung opini atau perasaan penulis, sudut pandang pribadi terhadap suatu objek atau peristiwa. Jadi perasaan penulis itu menurut pribadi dia seperti apa, peristiwanya seperti apa, menyenangkan atau menyedihkan. Kalau yang kedua itu adalah deskripsi subjektif. Jadi menjelaskan objek secara fakta tanpa opini atau pendapat pribadi sehingga pembaca dapat informasi yang akurat. Misal, opininya misalnya di suatu tempat pariwisata. Nah, itu menggambarkan di mana pariwisatanya letak. Letak pariwisatanya di mana gitu. Itu menjelaskan tentang objek secara fakta tanpa opini. Kemudian selanjutnya adalah teks deskripsi spasial, menjelaskan objek berdasarkan letak, bentuk, susunan, ruangan secara rinci agar pembaca memahami dengan jelas. Misal contohnya, pariwisata Cipaniis berarti berada di Kuningan. Letaknya
di kota ataupun di desa, tempatnya strategis atau tidak strategis. Jadi semua digambarkan secara letak dan bentuknya seperti apa. Yang keempat itu adalah teks deskripsi impresionistik. Jadi menggambarkan objek berdasarkan kesan. Jadi kita misalnya ke pariwisata, kesannya apa sih yang kita rasakan, yang kita dapatkan apa? Misal kita ke Cipanis nih, kesannya apa? Apa tempat itu indah atau bersih, atau misalnya tempatnya terawat atau tidak terawat. Nah, itu kesan si penulis atau pembaca seperti apa. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi itu satu, menggunakan kata benda. Kata bendanya itu apa? Misalnya berupa orang atau tempat misal. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Sifatnya seperti apa? Tuh. Yang ketiga, kata kerja relasional, dan yang terakhir adalah kata keterangan. Oke, sekarang adalah contoh teks deskripsi itu seperti apa? In English misal, tentang sebuah hobi. Oke, Ibu akan bacakan tentang contoh teks deskriptif teks itu. Misalnya, I have hobby of painting and playing basketball. Every weekend I always take on my time to play basketball with my friend. Nah, itu adalah identifikasi, maksudnya diidentifikasi bahwa saya mempunyai hobi apa tuh? Playing basketball. Itu setiap weekend. Yang kedua, I have many friends. However, the close friend to me is Nia. We have been friends since kindergarten. Gitu. Saya punya banyak teman. Nah, itu adalah bagian dari deskripsi bagian. Itu selain dia punya hobi, dia juga punya banyak teman misalnya. Yang terakhir adalah bagian penutup. Now, I not in some school as Nia, but we still often because our homes are not too far apart. Nah, ini adalah bagian penutup. Jadi teks deskripsi itu lebih gampangnya, kesimpulannya adalah bahwa teks itu menceritakan atau menggambarkan suatu benda, letak, wujudnya, sifatnya, itu semua digambarkan. Nah, kali ini saya akan memberi tugas kepada mahasiswa saya untuk membuat sebuah teks deskriptif berbentuk penggambaran diri sendiri. Jadi, siapakah saya? Itu. Saya namanya siapa, berasal dari mana, orang tua saya siapa, kemudian apa pekerjaan orang tua saya. Nah, itu tugas mata kuliah bahasa Inggris kali ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Marilah kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.